Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwi Jayanti dari Prodi Manajemen Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Etika Bisnis. Di slide yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar bebas, bahwa pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang sesuatu perdagangan. Artinya pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Wijayanti 2016. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Di yang kedua ada kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kelebihan pasar bebasnya ada semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Yang pertama dan yang kedua, masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga ada persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Yang keempat ada kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Dan yang kelima ada terjadi eksploitasi terhadap masyarakat ekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Dan yang terakhir ada terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Lanjut di slide yang selanjutnya ada yang ketiga, tujuan pasar bebas. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, memperluas pasar, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, yang keempat ada contoh pasar bebas. Ada NAFTA atau North American Free Trade Area. Ada APEC yaitu Asia Pacific Economic. Ada EU, ada European Union, dan MIA ada Masyarakat Ekonomi Asia. Dan yang kelima di sini ada ciri-ciri pasar bebas. Ada kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas dan perekonomian masyarakat. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Di slide selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli dulu. Adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli adalah biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Ciri-ciri pasar monopoli yang pertama ada industri satu perusahaan. Tidak ada barang pengganti yang serupa, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga, promosi iklan kurang dibutuhkan. Contoh pasar monopoli ada PT Perusahaan Link Negara atau PLN, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan yang terakhir ada Badan Urusan Logistik. Di slide selanjutnya ada pasar oligopoli. Pengertian dari pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Ciri-cirinya ada dua perusahaan atau lebih. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen, harga barang relatif sama, produsen baru sulit masuk ke pasar, membutuhkan modal besar, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya, dan ada dua perusahaan atau lebih. Contoh pasar oligopoli ada operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyediaan jaringan internet,
pabrikan elektronik, pabrikan handphone, dan yang terakhir ada produsen mie instan. Di slide selanjutnya ada pasar monopsoni. Pengertian pasar ini adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atau suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Ciri-cirinya pasar monopsoni hanya ada satu pembeli. Yang pertama dan yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, pendapatan yang tak merata. Dan yang kelima, sering terjadi perselisihan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni ada kelebihannya, kualitas barang yang terima, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru, kemudahan menentukan harga, dan ada jalur distribusi yang lebih lancar. Kelemahan pasar monopsoni ada tidak adilnya perilaku pembeli. Pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Dan yang terakhir ada masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Di slide selanjutnya ada pasar oligopsoni. Pengertian pasar oligopsoni adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atau barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni: yang pertama, terdapat beberapa pembeli. Yang kedua, umumnya pembeli adalah distributor. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Yang keempat, harga produk cenderung stabil. Yang kelima, jenis barang sedikit. Yang keenam, pendapatan merata. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopsoni. Yang kelebihan pertamanya ada hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. Yang kedua, pembeli tidak bisa bertindak semaunya meskipun dapat menentukan harga. Yang ketiga, walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan. Kekurangan dari pasar oligopsoni: yang pertama, kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Yang kedua, di pasar ini juga cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama. Di slide selanjutnya, ketiga ada etika konsumen. Yang pertama ada bisnis dan perlindungan konsumen. Di sini ada beberapa hal-hal pandangan yang pro kontra tentang perlunya etika dalam berbisnis. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada bisnis adalah persaingan, bisnis adalah asosial, dan bisnis harus bertujuan untuk keuntungan, bisnis harus berkonsentrasi, bisnis itu perlu biaya, dan masih banyak lagi bisnis-bisnis yang ada di etika konsumen. Di selanjutnya ada Mahmudin mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, bersifat bebas, yaitu para pengusaha tahu apa yang baik dan apa yang buruk, serta tahu mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, dan aturan yang berlaku baginya. Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Manajer harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, kepada pemberi amanah, kepada orang yang terlibat, dan kepada masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, bersikap adil, atau contohnya dalam pemberian upah, pekerjaan perserikatan, perlindungan, dan persamaan. Yang keenam, bersikap hormat. Dan yang ketujuh, bersikap inovatif. Di slide selanjutnya ada hubungan produsen dan konsumen. Di sini ada hubungan produsen dengan konsumen yang meliputi kualitas dan keamanan komoditas serta keadilan harga, merupakan proses bisnis yang berkesinambungan yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika.
Dan penerapan etika bisnis Islam dalam hal ini bukan hanya terkait dengan tanggung jawab produsen kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan konsumen atau komoditas yang diproduksinya. Yang ketiga, tentu secara umum menyangkut eksistensi produsen atau perusahaan untuk tetap bisa bertahan di dunia perbisnisan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja juga membutuhkan etika bisnis Islam sebagai landasan etis untuk menjadi rambu-rambu yang disepakati bersama dalam mencapai hubungan yang harmonis antara keduanya. Yang terakhir, perusahaan harus memenuhi kewajiban dengan memberi gaji yang layak kehidupan pekerja dan keluarganya. Di samping juga harus menghormati keyakinan para pekerja itu. Di slide selanjutnya ada kasus-kasus etika konsumen. Yang pertama ada kasus pelanggaran perusahaan, dan yang kedua ada kasus pelanggaran PT Ajinomoto pada tahun 2000. Dan di slide selanjutnya ada etika periklanan. Fungsi iklan merupakan salah satu strategi pemasaran yang bermaksud untuk mendekatkan barang yang hendak dijual dengan konsumen. Periklanan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi informatif dan fungsi persuasif. Tetapi pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata informatif dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai informasi yang kuat, misalnya tentang tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan di toko swalayan. Sedangkan iklan tentang produk yang ada banyak mereknya akan memiliki unsur persuasif yang lebih menonjol, seperti iklan tentang pakaian bermerek dan rumah. Dan di slide yang pertama di sini ada jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ada berdasarkan dengan iklan pelayanan, iklan pengumuman, iklan permintaan yang sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja, iklan penawaran niaga, dan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya juga ada iklan media cetak, iklan elektronik. Dan jenis berdasarkan tujuan iklan di sini ada iklan komersial atau bisnis, iklan non komersial atau iklan yang tidak menitik beratkan pada keuntungan material atau ekonomi. Di slide selanjutnya ada kasus-kasus etika periklanan. Iklan New Era, apa hubungannya sepatu boots dengan cewek seksi berpakaian minim yang sedang mempertontonkan goyangan erotis? Hal itu tambah aneh lagi dan makin membingungkan saat seseorang laki bertelanjang dada dan memamerkan ototnya yang kekar. Pertanyaan yang keheranan itu bakal muncul saat kamu melihat tayangan iklan sepatu boots New Era yang pernah tayang di televisi pada tahun 2015. Dan di sini juga ada iklan mie instan. Terlihat jelas dalam iklan televisi di atas, iklan mie sedap mengajarkan anak kecil untuk berbohong kepada orang lain dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dan di sini adalah contoh-contoh dari kasus-kasus iklan yang ada di TV-TV ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.